Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang terus memelihara kita sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hari ini mulai kembali diberlakukan PSBB secara ketat di Jakarta untuk 2 minggu ke depan. Tapi percayalah, Tuhan yang menjadi penolong dan perlindungan bagi kita. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca ini adalah merupakan pernyataan tentang Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Yesus adalah sang pencipta alam semesta dan juga sang pemelihara alam semesta ini. Jadi Dia yang menciptakan, Dia juga yang memelihara seluruh alam semesta ini sampai sekarang ini. Itulah yang dikatakan Dia menciptakan, lalu kemudian menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti betapa hebatnya kuasa firman Allah. Dia yang menciptakan alam semesta ini, Dia juga yang memelihara seluruh alam semesta ini. Itulah kuasa firman Allah. Saudara-saudara, Allah seperti seorang driver yang mengendalikan seluruh laju, seluruh keberadaan alam semesta. Tidak ada satu perubahan sekecil apapun terjadi di seluruh alam semesta tanpa di luar kendali Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada perubahan yang kecil, perubahan yang besar di seluruh alam semesta ini, semuanya atas kendali Tuhan. Sebagai seorang driver, seorang yang mengendalikan seluruhnya, kita bersyukur Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai. Saudara, kita bayangkan kalau misalnya seorang driver mobil atau bus di jalan tol dengan kecepatan 100 km per jam misalnya, saudara-saudara, 1-2 detik saja dia lalai, bisa sangat fatal akibatnya. Bisa sangat fatal akibatnya. Saudara, kalau misalnya kita bayangkan 1 atau 0,5 detik saja Tuhan lalai ketika Dia mengendalikan seluruh alam semesta, bagaimana begitu fatal akibatnya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah lalai. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Alkitab berkata Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak pernah lalai. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia tidak pernah lalai. Sekalipun banyak orang menganggap Tuhan itu lalai. Mungkin juga dalam pengalaman kita, saudara-saudara, dalam pengalaman kita, ketika kita berdoa, ketika kita berseru, tidak sesegera mungkin seperti yang kita harapkan Tuhan tolong kita. Mungkin kita juga pernah berkata, apakah Tuhan sudah lalai? Apakah Tuhan sudah lupa? Tapi Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah lalai. Pemazmur dalam kitab Mazmur 121, saudara-saudara, satu mazmur yang sangat terkenal, dia mengungkapkan
Ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara-saudara, dialah penjaga kita. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang mendrive, mengendalikan seluruh laju alam semesta, teristimewa kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah lalai. Yesaya berkata begini dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40, ketika Nabi Yesaya mengungkapkan kehebatan Tuhan dibandingkan dengan segala ilah, segala dewa-dewa yang ada di dalam dunia ini. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Haleluya. Tuhan yang menjadikan seluruh bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah lelah. Disebutkan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia tidak pernah lalai sedetik, setengah detik, 1/1.000.000 detik pun Tuhan tidak pernah lalai menjaga kita. Dia akan terus memelihara kita dengan sempurna sampai pada kesudahannya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.